Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jadi insyaallah hari ini saya akan berbicara tentang niat ya, tentang hadis niat. Ya, di mana hadis niat itu hadis yang pertama di hadis arba'in. Kenapa di hadis yang pertama? Itu pasti ada sebabnya. Karena emang niat itu sesuatu hal yang penting banget, sangat-sangat penting. Ya, jadi gini hadisnya. Oke, saya akan bacakan dulu hadisnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi gini, arti secara umumnya yaitu setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih dan wanita yang ingin dia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi di dalam Al-Quran kita berlandaskan oleh Al-Quran dan Sunnah ya, dua ini ya. Jadi jadi di Al-Quran itu menjelaskan tentang syariat-syariat. Ada yang di Al-Quran itu ada yang memiliki sababun nuzul, yaitu sebab turunnya Al-Quran. Jadi gini, kita kalau ada ayat yang ada sababun nuzulnya, kita dianjurkan untuk mempelajari sababun nuzul itu. Kenapa? Karena untuk memahami apa isi Al-Quran tersebut. Jadi gini, jadi kalau kita udah tahu sababun nuzulnya, kita udah tahu nih misalnya, oh jadi kita paham, oh ternyata begitu ya, pantesan aja Allah menurunkan surat itu, oh jadi begitu. Nah gitu, jadinya kita paham kenapa Allah bisa menurunkan surat itu, karena kita tahu sebab turunnya itu kayak begitu. Nah kalau di hadis ada yang namanya sababul wurud, sama juga kayak Al-Quran. Jadi sebab disebutkannya itu, sebab disebutkannya Nabi ngomong hadis itu ya. Jadinya begini, kalau kita mempelajari sababul wurud, jadi kita paham, oh jadi ini pantesan aja Nabi ngomong kayak begitu. Nah jadi begitu maksudnya ya, paham semuanya sampai sini. Dan hadis yang kita bicarakan yang ini itu ada sababul wurudnya ya. Jadi kita untuk memahami hadis niat ini, ada cerita di balik hadis ini ya. Jadi gini, kisahnya singkat aja ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah dan sahabatnya itu diperintahkan oleh Allah itu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi gini, pada perjalanan hijrah, ada dua orang sahabat ini saling bercerita ya. Sahabat yang pertama dia bilang gini, dulu waktu di Mekah aku mempunyai harta yang banyak, itu semua hilang, dicuri sama dirampas oleh orang-orang Quraisy. Nanti lihat aja di Madinah, nanti saya akan berbisnis, saya akan buka usaha lagi. Dan sahabat yang kedua dia bilang, kalau saya ini, saya punya istri kafir ya, waktu di Mekah itu dia kafir, nggak mau beriman, jadi saya hijrah sendiri ini. Jadi saya nanti lihat aja, nanti saya sampai Madinah saya akan nikah lagi. Nah jadi gitu, jadi lihat aja coba, kalau kalian pikirin, itu hijrah haji itu perintah dari siapa? Perintahnya Allah. Kalau misalnya perintah Allah itu harus niatnya harus tulus ya, bener-bener niatnya itu karena emang menjalankan perintahnya, bukan karena apapun. Jadi ini dua orang ini udah melenceng ya, udah ada yang niatnya pengen usaha, ada yang niatnya pengen nikah gitu. Jadi ini udah melenceng. Nah terdengar dong sama Rasulullah ya, akhirnya percakapan itu terdengar. Nah turunlah hadis ini, jadi nyambung. Pas Rasulullah mendengar dua percakapan ini, langsung Rasul bilang, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, begitu. Terus faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi siapa yang hijrahnya niatnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, maksudnya tuh untuk sahabat yang pertama yang tadi itu ya. Dan wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan hijrahnya untuk perempuan yang ingin dia nikahi itu yaitu sahabat yang kedua yang tadi ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti dia cuma mendapatkan, yang sahabat pertama dia cuma mendapatkan usaha,
yang kedua itu dia cuma mendapatkan perempuan, dia nggak dapat pahala hijrahnya sama sekali. Jadi begitu, itulah pentingnya niat ya. Jadi gitu, sampai sini paham ya. Dan menurut saya kita itu sebagai manusia, apalagi kita udah dewasa ya, kita harus menjadi smart people ya, harus menjadi orang-orang yang cerdas ya. Menurut saya smart people itu simple aja ya, yaitu memiliki dua kemampuan. Dua kemampuan ini sangat-sangat mendasar ya. Oke, kita mulai dari kemampuan yang pertama menurut saya itu yaitu orang yang bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah itu. Oke, ini kemampuan ini juga ini gak sembarangan ya. Jarang orang yang bisa kayak begini loh. Jarang. Jadi gini, ada aja orang yang pengen ngelakuin sesuatu tapi dia pikir, nah ini bener apa enggak ya? Masih ragu gitu. Jadi kemampuan yang pertama ini, pertama dia harus bener-bener gak ragu, dia harus tahu bener yang namanya bener, ini yang namanya salah. Itu dulu, yang pertama tahu. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang kedua ini sangat berkaitan dengan yang pertama, yaitu dia mampu mengerjakan yang benar dan mampu tidak mengerjakan yang salah itu. Dan itu susahnya minta ampun. Oke, akuin aja lah susah, tapi kita pasti bisa kalau kita berusaha. Apalagi kita ya pelan-pelan gitu kan, kita berteman dengan orang-orang baik gitu kan, kita cari dukungan dari mereka gitu kan. Enggak kalau misalnya sendiri ya kadang susah juga gitu kan. Jadi kita emang butuh teman ya, saling mendukung untuk yang mengerjakan yang baik-baik ya. Jadi begitu. Jadi intinya misalnya satu contoh aja, simpel aja, misalnya sholat 5 waktu sesuai waktunya, sesuai sesuai waktunya, dan itu ke masjid misalnya, itu susah nggak kira-kira? Susah. Bagi orang-orang yang awam itu susah. Dia mikir Allahu Akbar, pas sudah azan begitu, aduh malas. Orang yang nggak biasa itu susahnya minta ampun, kecuali orang yang punya teman. Jadi intinya saya bilang, bertemanlah pada orang yang baik. Oke, bertemanlah pada orang yang baik gitu. Oke, jadi niat itu menurut saya itu bisa berubah. Yang tadinya niatnya baik, karena Allah bisa berubah menjadi nggak benar gitu ya. Oke, kalau gitu saya kasih satu contoh ya, misalnya niat yang bisa berubah. Ini cuma contoh ya. Jadinya gini, misalnya ada seorang pemuda, dia ini rajin banget ke masjid, soleh gitu kan, setiap azan dia tepat waktu ke masjid. Dia awalnya niatnya karena Allah, benar-benar ikhlas, nggak ngarepin dipuji lah apalah gitu, enggak. Dan suatu ketika misalnya ada perempuan cantik gitu, perempuan itu bisa dikatakan ya bidadari komplek lah begitu kan, sampai bener-bener mencuri pandangan si pemuda itu, sampai pada akhirnya anak pemuda itu misalnya jadi semakin rajin ke masjid. Jadi setiap ada azan dia kepikirannya ke wanita itu ya, misalnya itu kan cuma misalnya. Akhirnya apa? Pemuda itu jadi semakin rajin ya kan, jadi semakin rajin. Jadi setiap ada panggilan azan sholat itu niatnya udah agak-agak sedikit tercoreng gitu, bukan karena Allah lagi ya. Dan pada akhirnya misalnya perempuan itu udah nggak ke masjid lagi, udah nggak sholat lagi. Nah, itu akan membuat apa? Laki-laki itu jadi turun semangat. Jadi yang tadinya semangat banget jadinya ya jadi lemas gitu kan. Itu makanya bahaya. Udah saya bilang apa? Itu contoh. Itu cuma contoh niat berubah. Itu baru satu contoh. Sebenarnya contoh itu banyak ya. Yang selain itu pokoknya banyak. Itu cuma satu contoh ya. Itu biasanya dialami sama pemuda ya. Biasanya umuran SMP lah ya, tahu lah, pernah nggak kayak gitu ya. Saya tahu kan pernah itu. Saya tahu lah karena ya karena saya dulu pernah begitu waktu SMP ya. Saya dulu SMP pernah kayak gitu ya, wajar aja. Karena zaman dulu saya SMP masih minim lah, pendidikan agama tuh masih sedikit. Ya, Abang ngeles aja kayak bajai. Gitu, bukannya ngeles, tapi ya juga sih. Ya pokoknya nggak ada alasan kalian yang hidup di zaman sekarang kayak begitu tuh nggak ada. Karena di zaman sekarang pendidikan agama udah banyak, apalagi di sekolah-sekolah Islam gitu kan. Ya jadi jangan jadikan alasan. Jadi intinya ambil pelajaran dari pengalaman orang lain begitu ya. Jangan, ya nggak mesti kita untuk mengambil pelajaran setelah kita mengalaminya, itu nggak mesti ya. Jadi intinya kita bergaul sama orang-orang yang banyak ya, kita ambil pengalamannya, kita ngobrol soal pengalaman yang dia pernah alami, soal yang buruk atau yang baiknya gitu kita ambil. Oh berarti kalau misalnya baik kita harus dapatkan itu, kalau misalnya buruk kita bisa hindari begitu. Jadi intinya bertemanlah pada orang-orang baik ya. Bukannya saya ngelarang untuk berteman pada orang buruk, bukannya gitu ya. Berteman orang buruk juga penting juga, tapi yang harusnya yang udah taubat juga ya. Jadinya ya mantan orang nakal lah begitulah. Jadi dia tuh bisa cerita dulunya pernah mabok gitu. Dia cerita, oh dulu saya mabok begini ya. Jadinya kita tahu oh begitu ya. Jadinya bagaimana caranya untuk menghindari gitu kan. Jadi kita nggak mesti nyobain dulu untuk menghindari, nggak mesti ya. Jadi kita udah tahu duluan ya. Jadinya itu.
Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah. Iya, Bang. Makasih ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.